Selamat pagi saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita teduh, kita masuk dalam ibadah pagi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, kita telah memasuki minggu akhir di bulan Maret ini, dan sebagaimana kita telah memasuki minggu-minggu penderitaan Tuhan Yesus Kristus, kita semakin dekat dengan masa-masa menjalani yaitu passion. Saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita yaitu dari kitab Nabi Sakaria pasal 4 ayat 10. Begini dikatakan, sebab siapa yang memandang hina dari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, hamba Tuhan yaitu para nabi adalah perpanjangan mata Tuhan, telinga Tuhan, melihat dan merasakan keterpurukan perjalanan sejarah bangsa yang pernah ada. Namun, sekalipun Allah menyaksikan semuanya itu, maka dalam hati pikiran Allah yang bisa kita hayati ialah Allah selalu mencari jalan bagaimanakah keterpurukan bangsa itu bisa dipulihkan. Bagaimanakah sikap jauh dari Tuhan itu bisa dipanggil dan dikumpulkan kembali. Dan sudah sejak dulu bahwa bait suci yang menjadi tempat mereka bersekutu selalu menjadi simbol keutuhan bangsa bersekutu dengan Tuhan. Menyatakan pujian, menyampaikan persembahan, seraya meminta lewat permohonan doa apa-apakah yang akan terjadi atas mereka. Ketika nats ini oleh Nabi Sakaria, maka semuanya itu seperti mimpi. Tidak mungkin bisa terjadi pemulihannya. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa seorang nabi yang mempunyai visi ke depan, dia mempunyai pandangan bahwa Allah yang dia imani, dia percayai, tidaklah tinggal diam. Bahkan Allah yang dia imani itu bekerja, dan dia memperhatikan kejatuhan dari umatnya yang sangat dia perhatikan kesedihannya. Dan apa yang tidak mungkin dalam pikiran orang, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seruan firman Tuhan ini ialah bahwa Allah sedang merancang batu pilihan dari keterpurukan bangsa itu. Dan penghayatan kepada batu pilihan yang menjadi batu penjuru dari sebuah bangunan yang akan didirikan, nabi itu melihat karya kasih Tuhan selalu akan terjadi. Demikian saudaraku, kita telah memasuki semakin dekat jalan-jalan salib Tuhan Yesus Kristus, dan semuanya itu kita hayati di tengah-tengah
peran serta Allah yang selalu menjadi karya dan karsa membangun kembali dunia yang sedang kita huni. Tidak luput dari porak-poranda pikiran yang sering kucar-kacir, tarik-menarik, sangat egois. Bahkan demikian juga belahan bumi yang ada pertikaian, peperangan. Bagaimanakah mereka mendapat sinar terang perdamaian? Sangat menyedihkan, saudaraku. Maka demikian Sakaria adalah menjadi bagian pergumulan yang juga pergumulan kita di saat-saat kritis jikalau bisa terjadi. Menghayati, mengimani Allah yang tidak tinggal diam. Dia selalu menjadi karya kasih dalam tuntunan Roh Kudus menggugah hati setiap orang agar mau menghadirkan kehadiran keutuhan Tuhan dalam kehidupan itu, dalam pikiran, dalam kebersamaan. Maka selalu muncul ide-ide yang tidak memecah belah, tapi mempersekutukan agar utuh, agar kuat. Melangkah ke depan adalah langkah bersama. Berencana sesuatu adalah rencana menjadi kesejahteraan bersama. Saudara-saudaraku, panggilan karya kasih firman Tuhan ini besar kepada setiap orang beriman. Bagaimanakah ide-ide kebaikan itu selalu dihadirkan, bukan ide-ide yang memecah belah. Ide-ide seperti itu adalah ide yang jahat di hadapan Tuhan. Dan ketika perjuangan Kristus yang menebus dosa-dosa dunia ini, maka di sana terpatri bagi orang percaya memunculkan ide-ide kebaikan bagi kehidupan. Tanggung jawab ini, panggilan ini belumlah usai. Tengah-tengah tantangan dan godaan, hadirlah saudara, hadirlah kita sebagai wujud nyata kekuatan Allah yang menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang. Kehadiran saudara, peranan saudara amat besar di hadapan Tuhan. Dan pekerjaan mulia seperti itu selalu diperkenankan oleh Tuhan. Mari berjalan bergandengan tangan, berjalan serta Yesus, sungguh bahagia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan. Manakala ada kesusahan, ada kesulitan, manakala sulitnya kami untuk mempertemukan pendapat, buah-buah pikiran yang bisa saling ditopang. Tuhan, dunia kami tidak jarang sering diperhadapkan kepada persoalan-persoalan yang silih berganti. Apakah itu karena penyakit? Apakah itu karena tantangan ekonomi? Apakah itu karena kemiskinan sosial? Antara yang satu dan yang lain sulit untuk saling mempercayai. Tuhan, kami yakin Tuhan selalu berkarya dan membuat kehidupan itu utuh, berjalan dalam karya kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa, tolong kami dalam segala kelemahan kami. Hadirlah Engkau ya Tuhan dalam setiap kesempatan para hamba-Mu ketika berkumpul bersama menyatukan hati pikiran demi kesejahteraan semua orang. Pilih kami Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami, dalam persoalan bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin kami, agar selalu takut akan Tuhan. Tidak lupa kami mendoakan setiap keluarga yang merancang pekerjaannya hari ini. Hadirlah Engkau ya Bapa dengan damai sejahtera, agar ketekunan itu tidak pernah sia-sia. Tapi lewat ketekunan kami mampu bersyukur kepada Tuhan. Kami akan jalani hari ini bersama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati. Amin. Salam sehat saudara.